Selamat mendengarkan. Rendra buru-buru membuka pintu kamarnya. Pasti saat ini Adiba sudah menyadari kalau tengah dikunci di dalam kamar. Siap-siap kena amuk, gumam Rendra sambil perlahan membuka pintu kamarnya. Saat pintu terbuka, dia mendapati Adiba duduk di pinggir ranjang yang langsung menatapnya tajam saat pintu sudah terbuka. "Kamu sengaja kunciin aku di kamar, Mas?" tanya Adiba yang langsung menginterogasi suaminya. Dia berdiri dari duduknya saat ini dan melihat ke arah Rendra. Rendra menutup pintu kamarnya lebih dulu sebelum bicara pada Adiba. Jangan marah ya. Aku memang sengaja, jawab Rendra jujur sambil menunjukkan deretan giginya. Apa? Kenapa, Mas? Kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Selingkuhanmu datang, makanya kamu kunciin aku di sini. Kalau iya, bilang aja, nggak usah kunciin aku nggak... Belum sempat Adiba berbicara lebih banyak lagi, Rendra langsung menarik Adiba dalam rengkuhannya dan memberikan ciuman di bibir. Sang istri membungkam mulut istrinya dengan bibirnya dan sesekali ia berikan ciuman di ciumnya itu. Apa sih, lepas gak, Mas? Gak mempan ciuman kamu. Kamu pikir aku diam aja gitu? Tukas Adiba berusaha memberontak saat Rendra akan menciuminya dan memberikan lumatan yang lebih dalam. Makanya diam. Kalau kamu masih gak diem dan ngomong aneh-aneh, aku bakal cium kamu terus sampai kamu gak bisa ngomong. Dengerin aku dulu, bisa gak? Tukas Rendra sambil menatap manik mata istrinya yang menatapnya juga dengan perempuan itu yang masih berada dalam rengkuhan Rendra. Apa yang mau kamu jelasin? Gak ada yang perlu kamu jelasin, Mas. Terserah kamu. Kalau mau berhubungan lagi sama mantan kamu. Tukas Adiba melepaskan rengkuhan Rendra secara paksa. Kamu kalau ngomong ketemu di rumah ini gak perlu kunciin aku kok. Aku juga gak masalah soal itu. Bukan urusan aku. Kamu mau selingkuh atau apa di rumah ini? Toh ini juga bukan rumah aku. Adiba benar-benar tampak kecewa dengan sikap Rendra. Dia semakin yakin Rendra memang balikan dengan mantannya. Inilah kalau jarang percaya sama suami. Ayo ikut aku, ucap Rendra dan menggandeng tangan Adiba mengajaknya ke bawah. Males, aku mati tidur aja. Lagi pula kamu yang ngunciin aku di dalam kamar kan? Ngapain juga aku keluar? Tolak Adiba dan melepaskan tangan suaminya itu. Rendra menghela nafasnya pelan sambil menatap Adiba dengan danar. Tanpa pikir panjang dia langsung mengangkat sang istri saat istrinya itu akan pergi. Apa-apaan sih, Mas? Turunin aku nggak? Aku bilang turunin, Mas. Rengek Adiba. Dia berusaha memberontak minta diturunkan. Bisa diam nggak? Anak kita nanti kenapa-napa kalau kamu keras begini. Gak mikirin anak kita yang ada di perut kamu. Tegas Rendra menatap serius Adiba. Adiba langsung terdiam. Dia agak ngeri dengan tatapan Rendra yang menatapnya tajam, bahkan terlihat kesal serta menahan amarahnya. Nah, begini kan enak. Kita ke bawah sebentar. Kamu pengen lihat kan di bawah ada apa? Percaya sama suami, jangan suka gak percaya, ucap Rendra. Adiba hanya diam saja dan mematuhi apa yang dikatakan sang suami. Rendra menggendong istrinya sambil berjalan keluar dari kamar. Dia harus menunjukkan suaminya, bahkan semuanya pada Adiba, agar istrinya percaya. Kalau tidak ia tunjukkan, maka bisa dipastikan istrinya itu tak akan percaya padanya. Jeremy, jelasin sama kakak ipar kamu, perintah Rendra pada Jeremy saat dia sudah mendudukkan Adiba di sofa. Apa kak? Jelasin apa? Tanya Jeremy tak mengerti. Adiba sendiri yang sudah didudukkan di sofa oleh Rendra tampak melihat sekitar yang berantakan dengan beberapa foto yang berserakan di lantai dan minuman yang dibuatkan binawang tinggal setengah. Ini sebenarnya ada apa sih? Dan beberapa foto itu foto siapa? Kenapa ada di sini? Batin Adiba sambil terus mengamati foto-foto itu. Buruan, tukas Rendra memaksa Jeremy untuk bilang pada Adiba. Kenapa nggak kamu aja, Mas, ngomong? Kenapa harus Jeremy? Kamu minta perlindungan dari adik kamu, kata Adiba, dan nada ingin penjelasan langsung dari suaminya. Nanti kamu kalau aku yang ngomong gak percaya, percuma aku jelasin panjang lebar ke kamu kalau gak percaya, sungut Rendra menatap istrinya. Masalah ini, ya ampun, aku lagi turun tangan, ucap Jeremy sambil menggarukkan kepalanya yang tak gatal. Dia langsung berdiri dari duduknya dan berpindah posisi ke sebelah kakak iparnya saat ini. Begini kakak ipar, kau marah dengan kakakku kan biar aku jelaskan soal ini.
Ucap Jeremy dengan hati-hati, takut Adiba malah marah dengannya karena berpihak pada kakaknya saat ini. Kamu mau bilang apa padaku, Jar? Jangan basa-basi dan jangan terlalu berpihak pada kakakmu. Aku tahu dia kakakmu, tapi kalau kau berbohong padaku demi kakakmu, aku bakal kecewa sama kamu. Aku nggak bela siapa-siapa, Kak. Aku nggak bakal bela kakak atau kakak ipar. Aku cuma mau bilang yang sebenarnya soal masalah kalian berdua. Tutur Jeremy. Ya sudah bilang. Kakak bisa nggak sih duduk juga, berdiri saja kayak bodyguard di situ. Cibir Jeremy melihat kakaknya yang menyilangkan tangan di dada sambil berdiri melihat ke arah mereka berdua. Kamu dengerin apa yang Jeremy bilang? Kalau kamu masih marah sama aku nantinya, mau dosa kamu. Tukas Rendra dengan ketus. Dia berbicara begitu bukan karena marah, hanya kesal saja pada sang istri yang tak mempercayai dirinya. Ya, jawab Adiba. Kakak ipar lihat foto-foto yang berserakan di lantai itu? Ucap Jeremy sambil menunjuk ke arah foto-foto yang berserakan di lantai. Perempuan itu Gwen, mantan kakak. Mereka pacaran hanya beberapa bulan setelah itu putus. Itu saja karena terpaksa. Jeremy menunjuk foto seorang perempuan berambut pendek sedikit pirang. Adiba melihat ke arah foto perempuan itu. Itu mantan Rendra. Batinnya saat melihat foto tersebut. Kakak ipar sering diteror olehnya kan? Dia bilang ingin kembali dan bertemu kakak. Dia bilang begitu karena diancam oleh orang tuanya. Dan seperti dugaan kakak ipar, perempuan itu ingin minta tanggung jawab kakakku soal anaknya. Ucap Jeremy sambil mengamati wajah Adiba yang berubah serius dan matanya sedikit berkedut mendengar kenyataan itu. Tapi kakak ipar tidak usah berpikiran aneh-aneh. Itu bukan anak kakakku. Itu anak Gwen dengan kekasihnya. Karena itu anak disembunyikan dari siapapun. Dan tidak ada yang tahu, bahkan kakakku dulu juga tidak tahu kalau Gwen sudah memiliki anak. Jadi orang tua Gwen memanfaatkan hal ini untuk membuat reputasi keluargaku hancur dengan bilang anak itu adalah anak kakakku. Dia ingin menjadi bagian dari Dewangga Group karena perusahaan mereka dalam ambang kehancuran. Jelas Jeremy cukup panjang agar kakak iparnya percaya dengan ucapannya. Kenapa diam saja? Beri respon. Tutur Rendra pada istrinya. Ya aku harus respon apa? Aneh. Pungkas Adiba sambil lihat ke arah Rendra yang menatapnya. Ya pakai. Jawab Rendra. Kalian berdua malah ribut sendiri. Kakak ipar percaya atau tidak soal apa yang aku katakan? Aku berani sumpah, Kak. Aku tidak bohong soal ini. Tolong percaya dengan kakakku. Kalau kau marah terus, dengannya dia bisa-bisa menjadi orang bodoh dan tak bisa melakukan apapun. Ucap Jeremy mewakili Rendra untuk memohon pada Adiba. Adiba diam sambil melihat foto-foto di lantai. Di situ, dia melihat perempuan yang bernama Gwen tampak tersenyum dengan seorang pria dan juga mereka tampak bahagia dengan seorang anak kecil. Lihat nanti saja, jawab Adiba enteng dan langsung berdiri dari duduknya. Mendengar itu membuat mata Rendra terbelalak dengan jawaban enteng sang istri yang terdengar ambigu. Maksudnya, lihat nanti bagaimana sayang? Kamu kalau jawab yang benar. Kamu percaya atau enggak? Seru Rendra sambil berdiri melihat istrinya yang melenggang pergi. Ya lihat nanti, aku lapar. Tolong pesanin pizza mas. Ucap Adiba tanpa menoleh ke arah suaminya yang tak habis pikir dengan jawabannya tadi. Jeremy, kejar kakak iparmu. Jelaskan sama dia sampai bilang percaya. Buruan, pinta Rendra pada adiknya. Oh enggak, tugasku selesai. Aku mau istirahat. Buruan, pesan pizza kak. Aku juga mau. Cengir Jeremy dan dengan santai berbaring di sofa. Dasar adik laknat kamu. Kesal Rendra. Karma, mampus. Sudah buruan, jangan ngeluh. Nanti kakak ipar semakin marah, baru mampus itu. Ucap Jeremy memperingatkan kakaknya. Cerewet. Rendra semakin kesal dengan suasana hati yang masih kesal. Dia menurut apa yang diminta adik dan istrinya memesan pizza. Meskipun terasa enggan, tapi mau bagaimana lagi.